Kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kematian-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk penebusan dosa kami. Dan terima kasih khususnya untuk hari ini kami masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya segala kebutuhan, keperluan tentang hidup itu pasti Tuhan sudah menyediakannya bagi kami. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Selamat Paskah buat saudara. Tuhan Yesus memberkati dari saya, keluarga, untuk Anda semua. Nah, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-20. Dimulai dari ayat yang ke-11, saudara, sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bangkit dan menang, saudara. Siapa yang mengajar engkau bahwa hidup ini terlalu sulit sehingga tidak mampu dimenangkan? Berdasarkan kebenaran Alkitab, saya mau katakan, sesusah-susah hidup, asal ada Yesus, maka kita menang. Ini yang menjadi persoalan besar, tetapi sesungguhnya sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saudara. Ada banyak orang, maafkan saya, pergi beribadah, itu baik.
Hari Minggu datang ke gereja seperti ini, itu sangat baik. Tetapi alangkah jauh lebih baik ketika dia keluar dari gereja, dia menjadi orang yang menang. Kalau sampai kita hanya beribadah dan seperti jargon-jargon di luar sana, ya hanya melakukan satu ritual atau satu kebiasaan demi kebiasaan, mungkin saja saudara yang membuat saya dan Anda di sini menjadi orang-orang yang selalu ditimpa masalah dan tidak bisa keluar dari situ. Dan hari ini kita mendapatkan pelajaran penting. Tahukah saudara, sebelum kita menang, kita harus bangkit terlebih dahulu. Bangkit dari mana, Pak? Dari keterpurukan. Bangkit dari mana, Pak? Dari di mana tempat saya dan Anda jatuh. That's it. Hanya Anda yang bisa menjawab, hanya saya yang bisa menjawab. Dan Anda jangan berpikir bahwa hanya jemaat saja yang hari ini mungkin menurut hemat Anda terpuruk, banyak juga hamba-hamba Tuhan, hanya enggak kelihatan aja sudah. Mereka tidak menceritakan kepada Anda. Kenapa? Kalau saya ada masalah, ya nggak mungkin saya cerita kepada Anda. Saya pakai kata saya, nggak mungkin. Kenapa demikian? Karena saya sudah ditimbun dengan persoalan dan pertanyaan saudara-saudara atau jemaat. Pak, saya ada masalah. Masa terus saya bilang, iya saya juga nih, bagaimana ya? Gitu. Dan saya mendeklarasikan diri untuk tidak bercerita tentang masalah saya kepada siapapun, bahkan dengan istri saya saja cuma sekali-sekali dan itu tidak terlalu amat penting sekali untuk dibahas. Telling the truth, bukan saya sombong gitu, tapi saya percaya bahwa saya harus ceritakan kepada Tuhan. Harus. Ya, saya cerita kepada istri saya mungkin hanya permukaan gitu. Oh, kalau gitu Bapak tidak percaya? Bukan. Kalau Anda melihat Bapak dari orang percaya yang bernama Abraham juga begitu, sudah. Nanti Anda baca di rumah. Waktu dia ingin mengorbankan anaknya, atau Anda beri saya satu kata atau ayat yang menyatakan bahwa dia bercerita kepada Sarah bahwa dia akan mengorbankan anaknya. Ada nggak? Halo, ada nggak? Ada. Dari sana saya mulai berpikir secara rasional. Oh, that's faith. Itu iman. Amin. Sebelum Anda bangkit, apa yang membuat kita bangkit atau Anda dan saya bangkit adalah iman itu. Jangan buru-buru mau jadi pemenang, saudara. Karena seringkali kita tidak mengerti apa definisi daripada menang itu. Tapi sesungguhnya ketika saya dan Anda masuk belajar untuk dalam kesempatan yang pertama bangkit. Bangkit dari keterbatasan, ketidakmampuan, bahkan bangkit dari dosa. Ini yang seringkali saya dan Anda sulit untuk menafikan di dalam hidup, bahkan untuk menepis itu. Kita berpikir bahwa dosa itu harus saling ngaku-mengaku. Dosa itu harus diteliti lebih jauh. No. Dosa itu harus dibuang. Amin, saudara. Dosa itu jangan dibahas. Sekali lagi, dosa itu jangan dibahas. Yusuf menjadi seorang pemenang karena he fled away. Fled itu dari kata to flee. To flee itu artinya kabur. Saya dan Anda juga harus berusaha kabur dari dosa itu. Di sini terjemahannya bukan tidak bertanggung jawab, tapi sudah, finish. Sama seperti Yesus katakan, it's finished. Selesai.
Nah kita akan lihat nanti. Setelah saya dan Anda belajar untuk bangkit berdiri, maka kita sudah dikenakan satu mahkota oleh Tuhan, yaitu calon-calon pemenang. Belum jadi pemenang. Kenapa demikian? Karena kita belum melakukan sesuatu yang lebih lagi. Baru hanya stop making sins. Artinya pertobatan itu, divided into two. Yang pertama stop making sins. Artinya berdiri dan tidak lagi melakukan dosa itu. Amin saudara. Tapi belum melakukan sesuatu yang boleh disebut pemenang. Apa itu pemenang? Setelah saya dan Anda itu bagian yang pertama saya juga bisa cerita kepada Anda dan katakan bahwa bagian yang pertama setelah kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Amin. Setelah kita memperoleh kasih karunia Tuhan, karena keselamatan, kebangkitan Tuhan Yesus, atau penebusan dosa itu, bukan karena kita hebat, tapi semata-mata karena Tuhan yang hebat. Dan saya dan Anda belum melakukan sesuatu. Alkitab katakan engkau lebih daripada pemenang. Artinya di sini pengertiannya juga beda. Bahwa sebelum saya dan Anda melakukan sesuatu, Tuhan telah melakukan sesuatu. Sehingga saya dan Anda tidak perlu berperang untuk penebusan dosa itu, Tuhan yang telah terlebih dahulu berperang, sehingga nama itu disematkan kepada saya dan Anda lebih daripada pemenang karena tidak bertarung. Amin. Tuhan yang bertarung. But ada langkah berikut. Banyak orang Kristen selalu berlindung di kasih karunia Tuhan. Dan dia cuma stop making sins. Stop making sins. Hati-hati saudara. Karena kita berhutang banyak sama Tuhan. Setuju nggak? Ya, kalau Anda lihat ke belakang, walaupun Alkitab bilang jangan menoleh ke belakang. Tapi kalau Anda renungkan, banyak nih kesalahan-kesalahan kita yang kalau kita tumpuk, ya, jangan nangis Bombay lah, nanti itu bicara tentang orang India lah. Kita nangis mewek habis nih, ya kan? Kenapa? Karena dosa kita nih banyak banget ini, Ustaz. Dan dihapuskan begitu saja. Nah pertanyaannya, masa kan kita harus berhenti di situ? Halo? No. Kenapa demikian? Karena ada masa depan kan? Hidup yang pertama memang harus dijalani. Tetapi yang kedua, hidup harus dinikmati. Bagaimana Anda bisa menikmatinya? Melalui perjalanan hidup itu. Halo? Jadilah orang Kristen yang berani. Sekarang berjalan. Kenapa? Karena itu. Karena dosa itu Tuhan sudah tanggung. Tuhan sudah lepaskan. Sekarang kita berjalan. Nah bagian yang kedua saya namakan bukan kasih karunia lagi. Tetapi favor of God. Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan. Itu penting. Apa saudara? Dikenan Tuhan. Nah saya pakai kata jadilah pelaku firman sekarang. Hiduplah melakukan kebaikan dan kebenaran sekarang. Jangan terus-terus ada di situ terus. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Udah. Kita bangun pagi dapat hidup itu kasih karunia. Terus jangan cuma berhenti di tempat tidur dong. Betul nggak? Get up. Bangkit, jalan. Nah pada saat Anda berjalan, melakukan kebenaran dan kebaikan, Anda disebut orang-orang yang menang. Karena orang yang menang melakukan segala sesuatu sesuai dengan julukan dia. Sesuai dengan habitat dia, yaitu pemenang. Jangan buat dosa lagi, lakukan kebaikan. Pak, nah kita kutak-katik lagi itu ayat. Atau ini persoalan. Bisa enggak orang Kristen jatuh lagi dalam dosa? Jangan bertanya itu dulu, jalan aja dulu. Takutnya begini, kalau saya bilang bisa, mundur lagi. Bisa enggak orang Kristen berdosa? Sebetulnya Anda tahu itu jawabannya. Bisa atau tidak? Bisa. Ya kan? Oleh sebab itu ada dua kata yang beda juga. To become Jesus or to be like Jesus.
Kalau to become Jesus, menjadi Yesus nggak mungkin. Jesus only the one and only. Amin. But to be like Jesus, bisa. Amin, saudara. Perkataan kita seperti Yesus. Apakah kita Yesus? Bukan. Amin. Tindakan kita seperti Yesus. Yesus berzina apa tidak? Halo, tidak. Berarti kita juga harus seperti Yesus. Yesus kotor atau suci? Nah, kita harus juga suci. To be like Jesus. Pada saat kita berjalan seperti itu, kita melihat kemenangan demi kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Jadi pada saat Anda datang ke gereja lagi, Anda disucikan lagi, Anda disebut orang-orang yang menang, diisi lagi, di-charge lagi, dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, firman, ditabur, Anda keluar lagi, jadi menang lagi, minggu datang lagi, begitu terus. Sambil apa? Menunggu kedatangannya kali yang kedua. That's the life of the believers. Itu adalah hidup orang-orang yang percaya. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Kalau Anda bangkit, orang-orang di sekitarmu yang lagi sedang kepayahan, karena engkau mula pertama, orang yang pertama bangkit, maka Anda bisa menolong kiri dan kanan itu. Entah Anda gendong, Anda seret, Anda gotong, ya Anda bopong, whatever. Dan bukan hanya Anda yang menang, mereka pun belajar untuk berdiri dan mengikuti saudara. Kenapa? Karena saya dan Anda pengikut Kristus. Jadi orang-orang yang mengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya. Yang dulu dikatakan orang Kristen. Gitu. Jadi jangan pernah terganggu ya. Nasrani ya, Kristen ya. Itu artinya pengikut Kristus. Amin, saudara. Dan jangan terus mengatakan, ini jadi beban. Enggak beban. Menurut saya jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan, kehormatan itu bukan beban. Ya. Bahkan saya mau katakan bahwa saudara jadi hamba Tuhan seperti saya, keuntungannya banyak. Bukan banyak lagi, tapi banyak banget. Nonton sama istri, sama anak-anak, ada orang lihat, itu Pak Pendeta dibayarin, kan untung banyak. Keluar nonton, biasa kan, Bapak Ibu habis keluar nonton 2 jam, makan. Padahal kita suka, ya apa yang kita suka aja, apa yang kita suka. Kita duduk di situ, baru mau bayar, Mbak mana bilnya, Pak maaf udah dibayar Pak. Gitu. Terus saya ngomong gitu, tadi ada 4-5 orang sih di restoran yang tegur, yang mana? Terus dia bilang, yang Bapak pertama kali lagi mau duduk, terus lagi waiting list. Terus Bapak jumpa dengan keluarga itu yang bayar. Oh, tadi saya mau tanya, kemana yang lain? Kan Yesus tanya tuh, waktu 12 orang 10 orang kusta ya. Terus tanya, mana yang lain? Betul nggak? Ya. Tapi yang lain pada jalan ini, baru pertama kali ketemu, terus langsung bayar. Ya. Dan saya lihat luar biasa. Keuntungannya banyak banget. Memang salibnya kata Tuhan, kita harus pikul itu. Tapi dengarkan baik, ringan kata Yesus, ringan. Halo. Disakiti, difitnah, betul nggak, diomongin orang, Pak berat lagi Pak, pakai dong, pakai senjatanya, apa? Selengkap senjata Allah, jaga hati, beres, ringan, betul nggak? Orang pada ngomong semua tentang Anda, ya kan, ada mungkin satu Bandung cuma 4 yang nggak ngomong, semua ngomong tentang Anda. Daripada capek kita tutupin mulut dia, betul? Apa yang Anda harus lakukan? Tutup aja telinga, ringan. Tapi yang berat, ketika orang ngomong ternyata itu benar, itu berat. Halo. Oleh sebab itu Yesus bilang, if you will come after me, first deny yourself. Secondly, take up the cross. And the third, follow me. Kalau lihat terjemahan bahasa Indonesia antara yang pertama dan yang terakhir sama, ikutlah aku. Tapi terjemahan bahasa yang lain dikatakan,
come after me, come after me. Berarti saya dan Anda harus mempersilakan Yesus dulu jalan. Halo. Nah, kalau kita jalan duluan parah tuh, parah. Tapi kalau Anda biarkan Yesus datang duluan atau jalan duluan, kita di belakangnya aja. Dan kata follow me, mengikuti Yesus, artinya apa yang Yesus kerjakan, kerjakan itu. Halo, ya. Yesus setia, setialah. Saya seumur hidup, gereja saya cuma satu yang saya kenal. Pelayanan. Tapi saya diusir sama gembala saya. Diusirnya gimana? Bukan yang jahat. Sudahlah Yohan, jangan ikut-ikut saya lagi. Kau sudah dipakai di mana-mana. Udahlah, kita pergi gereja juga Supindo jauh di Cinere. Sudah, stop. Sudah beribadah di tempat yang dekat aja dengan nganape rumah itu. Jadi bukan saya, itu pendeta yang usir saya. Jangan. Saya nggak tega. Jangan. Harus bangun pagi jam 5 untuk ibadah di sini jam 9. Jangan. Tidak usah. Kamu sudah dipakai. Udah. Om rela. Ya karena diusir-usir terus ya udah gitu. Oh gitu ya Om. Iya. Jangan. Kalau mau ke sini sebulan sekali. Saya datang sebulan sekali. Terus dia bilang, aduh. Kasihan katu. Kalau Anda orang Manado tahu itu kata-kata. Kasihan katu. Jadi kita nggak bikin apa-apa, dia selalu bilang kasihan katu. Jadi ngana nggak usah lagi sebulan sekali. 3 bulan Joh, 6 bulan. Saya pergi 3 bulan sekali. Aduh sudah Joh 6 bulan Joh. 6 bulan itu sudah setahun sekali. Sehari ini setahun sekali. Itu juga kalau dia telepon, saudara. Karena kalau saya bilang, Om, sudah melayani gereja-gereja lain. Om begitu Yohan, Om begitu. Om senang kalau engkau sudah jadi hamba Tuhan yang diberkati. Itu. Yang kedua juga begitu. Ya. Walaupun ada sedikit friksi, tapi saya tetap sama dengan dia. Sehingga ada orang lain, ada pendeta saya sekarang, gembala saya sekarang, bilang, kalau begitu kamu masuk gereja saya aja. Saya bilang jangan. Kenapa? Jangan, Pak. Kan kamu juga dengan beliau, enggak, tetap di hati saya tetap, gembala saya dia. Ini gembala saya, calon yang ketiga tanya, kenapa? Karena saya bilang, karena dia masih hidup. Biar sampai dia masih hidup, saya akan setia. Saya nggak mau kemana-mana. Dia mati. Tapi bukan berarti karena saya ngomong itu terus dia mati. Enggak. Tapi sudah pemulihan, dia ngomong, saya bilang, iya, Bapak nggak pernah salah sama saya. Dia mati. Nah waktu dia mati, katakanlah dia mati hari ini ya. Besoknya saya pulang ke rumah, dari rumah baru bangun, gembala yang sekarang bilang, nama kamu saya sudah pindahkan. Itu bukan saya dia yang pindahin. Di mana? Ya di Gereja Bethel Indonesia, kita Gereja Bethel Indonesia. Dia bilang, sudah saya pindahkan, kau sudah jadi pendeta di gereja saya. Saya bilang, secepat itukah? Dulu nggak ada kata, nggak bahaya tah, gitu, nggak ada. Ya. Cepat dan hari itu juga saya pindah sampai hari ini. 31 tahun. Enggak kemana-mana. Jadi kalau Tuhan Yesus setia, belajar setia. Dan apa yang saya dapatkan? Itu banyak untung. Duduk di bandara, ada aja orang datang. Pak, boleh lihat tiket nggak? Tanya dulu dong, ngobrol kiri kanan dia mau lihat tiket. Saya bilang, kenapa kok? Enggak, Bapak mau kemana? Ke daerah itu. Ya sama saya. Bapak pulang ke Jakarta. Dia lihat, dia ganti ke tempat bisnis. Jadi banyak keuntungannya. Kalau ada penderitaan biasalah, kan juga ada janjinya. Kalau itu melebihi kemampuan kita, dia turun tangan. Saya lihat muka-muka yang masih sanggup. Terutama ibu nih yang baju biru pakai kacamata. Dari awal saya khotbah ngangguk terus. Yang baju merah juga tuh yang pakai kacamata. Saya belum ngomong dia udah ngangguk. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah kalau begitu, apa ciri dan apa yang menjadi indikasi bahwa Maria Magdalena itu bangkit dan menang? Coba Anda lihat yang pertama, ya, saya ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-11. Ayo baca sama-sama. Ini cirinya nih, amin. Kita nggak bisa sembunyi dari itu. Jadi kalau Anda hari ini
belum bangkit dan belum menang, pakai ciri ini. Amin. Kenakan ciri ini. Ini sesuai dengan firman. Yuk, baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. 12, 1, 2, 3. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Pertanyaannya sederhananya, ayat 12. Ketika Alkitab katakan di tempat mayat Yesus terbaring. Sekali lagi, di tempat mayat Yesus terbaring. Pertanyaan saya, mayat Yesus masih ada di situ enggak? Enggak, kenapa? Hah? Dari mana Anda tahu dia sudah bangkit? Dari ayat sebelumnya. Repot amat sih. Aneh kan? Aneh nggak Pak? Aneh dong. Yesus kan udah nggak ada di situ dong. Betul nggak? Terus Alkitab hanya cuman merujuk. Merujuknya apa? Bahwa ada dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala, bagian kepala bekas gitu loh. Terus, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Hal yang pertama, indikasi Anda itu bangkit dan menang kalau Anda dan saya selalu mengenakan kata ini, sukacita. Amin. Tuh lihat tuh, ayat 11 bilang. Alkitab bilang, sambil menangis. Padahal dua murid sudah lihat, kubur terbuka, terus mayat Yesus nggak ada di situ. Jelas kan? Dua murid itu tahu dari siapa? Dia juga nih, Maria Magdalena. Tuhan telah diambil oleh orang dan mayatnya aku tidak ketemukan. Batu sudah terguling, Simon. Tuhan. Nih, kadang-kadang kita suka begitu tuh, termasuk saya. Begitu dapat masalah, bukan lihat Yesusnya dulu, masalah. Begitu divonis dokter, memang menyakitkan, memang mengkhawatirkan. Tetapi biar duka cita itu cuma sejenak. Jangan dipakai terus Pak, Bu. Terus. Murung aja. Menurut saya sih Pak ya, menurut saya. Band tadi udah hebat. Menurut saya. Di mana hebatnya? Kompak. Deng, deng, deng. Deng, deng, deng. Deng, deng, deng. Deng, 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 deng. Dia ngamen 30 orang berempat ya, udah rame. Belum yang pemain gitar. Pemain bass, Anda nggak perhatikan ya? Pemain bass bisa begitu mau masuk, ngangguk. Kayak kasih kode. Udah masuk, dung, dung, dung. Dung, dung, dung. Pemain keyboard kalau Anda lihat, kalau saya sih perhatikan, kayak dia nggak pencet. Tenangannya sih cuman gitu. Kayak bikin kue pancong. Kalau gitar drummernya di belakang sibuk. Semua dia pukul. Saudara tahu kenapa jadi bagus? Main dengan sukacita. Itu kunci. Yang di bagian belakang, amin. Pak, biarpun di belakang tetap bersukacita. Jangan kita datang ke gereja langsung cari posisi belakang. Memang dari rumah udah begitu. Mencari tempat buat tidur lah gitu. Anda tahu nggak bahwa ibadah itu pesta? Pesta. Berjumpa dengan siapa? Raja di atas segala raja. Makan sehidangan dengan dia. Dia ada di sini. Cuman kasat mata nggak kelihatan, Pak. Itu masalahnya. Banyak orang Kristen seringkali ini maafkan kalau ke gereja cuman, aduh,
Ya, pas-pasan. Nanti tersinggung, bawa duit pas-pasan. Pas. Kita tanya, kenapa pas-pasan Bu? Kan pas kah? Pas kah? Istri saya kalau makan ini, mau pergi kemana aja, dia nggak pernah mau uangnya pas, nggak mau. Jadi kalau dia lagi limpah-limpah, dia makan. Oh cuman pas-pas, apalagi kalau ke gereja sudah, Anda nggak akan pernah lihat duitnya pas. Dia selalu mau kasih lebih, ini penghargaan buat dia. Saya suka lihat. Dan dia ada lebih-lebihnya, dia kefret orang kalau di Jakarta, nggak tahu lah kalau di Bandung. Dia kefret kiri kanan. Pokoknya dia lihat ada orang susah, temennya dia, Usri, kefret. Padahal tuh orang nggak minta duit, dia kefret. Saya tanya kenapa? Enggak, 2 hari lalu telepon gue. Oh, jadi dia bawa enggak secukupnya. Karena hatinya gembira Pak, Bu. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi pemberi kalau hatimu sedih? Betul nggak? Orang bilang, Pak Pendeta itu diberkati, ngomong soal berkat, ngomong itu melulu, dia ngomong tentang kesaksian hidupnya melulu. Habis mau cerita apa lagi? Kan udah cukup tuh tadi firman dari A sampai Z. Nanti kalau saya cerita terus, firman tidur semua, jamin. Firman itu penuh dinamika, Anda lihat Yesus. Betul nggak? Sedikit yang ngomong firman, langsung aplikasi, implementasi. Betul nggak? Ada seorang raja, begitu dia. Selalu pakai itu, perumpamaan. Selalu parable. Karena di sini bukan doktor semua, bukan master, bukan S1. Saya tadi ke WC terus balik lagi saya lihat iya. Orang-orang yang maafkan saya sederhana bukan artinya susah, tapi orang-orang yang sederhana artinya orang-orang yang simple. Saya nggak lihat semua pakai dasi, terus semua pakai emas, terus semua pakai berlian, enggak. Tapi saya lihat dari belakang orang-orang yang simple, orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi hal yang pertama yang saya bagikan buat Anda, itu buang. Duka cita buang. Karena nanti ada saatnya kita berduka cita. Sekarang justru meskipun sekarang ada hal yang berbau duka cita, buang. Karena kalau kita pikirkan cuma kerugiannya aja, kesedihannya aja, kehilangannya saja, kita tidak akan pernah bisa bangkit. Enggak pernah akan bisa. Maria, kenapa Maria tidak bisa melihat secara letterlock gitu. Kenapa dia nggak bisa lihat bahwa itu adalah malaikat Tuhan? Harusnya kan dia harus berpikir secara rasional. Bagaimana mungkin ada 2 orang pakaian putih di situ? Kan harus cepat gitu. Kalau Anda malam-malam datang ke kuburan tuh pagi-pagi gitu, terus orangnya pakai pakaian hitam, terus berdarah-darah, terus becaling-caling, masa Anda bilang, oh Tuhan, kan nggak mungkin begitu. Biasanya kan gini, setan gitu. Anehnya setan kita cepat identifikasi, betul nggak? Tuhan, langka, susah, rare. Masuk di gereja aja lihat itu, pemimpin pujian tadi. Kalau saya rasa itu salah satu pemimpin pujian yang paling dekat dengan rakyat ini. Anda mau cari di mana lagi pemimpin pujian seperti itu? Betul nggak? Itu ref diulang lagi. You know, to emphasize. Dia mau yakinkan terus di situ aja terus. Daripada dia kan nggak pilih 5 lagu, dia pilih 2 aja, orang 2 lagu aja nggak hafal. Tapi karena dia bersuka cita, Anda lihat kan gayanya kan? Sampai adik saya sampai ketawa. Saya dari belakang, saya dengar dia ketawa, kenapa begitu? Saya lihat adik saya lagi. Memang harusnya begitu, yang di atas itu harus diurapi luar biasa. You know why? Karena dia transfer spirit ke bawah. Nanti kalau Anda sudah dapat lagi, jangan dipegang sendiri, balikin lagi ke atas. Karena itu kan cuma pinjaman gitu loh. Terus masuk lagi, dia alirkan lagi. Jadi begitu. Nah kalau udah begitu, ruangan ini dipenuhi dengan apa? Roh Allah. Terus saya khotbah, udah jadi gampang.
Ini baru yang pertamanya udah 25 menit. Si bapak udah lihat jam lu. Nah, kalau di bawah, bukannya saya lihat jam, suruh Pak Weli, gitu, bisa begitu. Yuk, ya. Tadi mungkin gaji, ya. Kalau minggu pertama gajian pasti lagunya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Baru 3 hari nih, takkan pernah berubah, betul nggak? Ini pasti habis dapat bonus lebaran ya. Hatiku percaya. Padahal yang lebaran siapa, yang dapat bonus siapa. Tapi kalau udah minggu ketiga tuh, tengah bulan, berubah lagunya ya. Apa lagu-lagu yang berlayar ke seberang, naik kapal. Kenapa berlayar, Pak? Kenapa harus ke seberang? Enggak, tadi pagi nonton TV orang pulang kampung. Saya jadi susah, padahal minggu ketiga. Kalau minggu keempat lebih parah lagi. Ku telah mati, salibnya sungguh berat. Mestinya, adik saya tahu juga, istri saya tahu. Di sepanjang musim, ya, Anda jangan lihat saya sebagai hamba Tuhan gitu saja, tapi ada hal yang Anda juga harus mestinya pelajari, bukan dari saya, dari firman Tuhan. Saya selalu nepis itu, yang duka cita, yang datang ke gereja tuh. Tadi saya lihat 30% begitu. Kayak sedang dipersiapkan untuk mati gitu. Tapi ibu itu, dia ketawa terus. Siapa sih namanya? Bu, siapa namanya? Ya pokoknya ada nama lah ya. Sama ibu baju biru, masih jadi favorit saya. Dan saya lihat sudah ada 4-5 yang sudah bangun. Tadi kayaknya udah kepayahan. Kayak perlu suntikan baru. Sukacita. Dan yang terakhir, 3 menit coba Anda lihat terus ayat yang ke-13. Yuk baca sama-sama. Sering, yuk 1, 2, 3. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini yang kedua, dari 5 poin ini 2 aja. Apa saudara? Maria itu datang untuk Yesus yang mati. She was looking for the body of the Christ. But she wasn't looking for the living Christ. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Dia datang ke kubur untuk membalur tubuh Yesus yang mati. Dia tidak datang ke kubur untuk menghadapi Yesus yang bangkit, yang hidup. Apalagi kita nih zaman akhir, kita sudah tahu bahwa Yesus bangkit. Amin. Jadi ketika Anda pergi beribadah, jadi orang Kristen, yang pertama yang harus ada di otak dan juga di hati, aku melayani Yesus yang bangkit, bukan yang mati. Jadi kalau dia bangkit, saudara, dia sudah mengalahkan maut, dosa, amin, neraka sekalipun dia sudah kalahkan itu semua. Kalau begitu, dia juga menginjak-injak masalah dan persoalan. Kalau ke gereja, carilah Yesus yang bangkit, carilah Yesus yang hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok. Orang yang cari Yesus yang bangkit, jumpa dengan Yesus yang hidup, saya yakin dan percaya, tadi yang pertama, hidupnya bisa bersuka cita, hidupnya bergembira. Kena masalah persoalan apapun, dia akan tetap bisa tegar dan bertahan. Mau lebaran kek, mau Paskah kek, mau sama-sama itu Paskah dan lebaran, dia nggak akan tertukar. Amin saudara ya. Dia sampai bingung, ini lebaran apa Paskah yang kita rayain ya. Bahkan mau nanti kembali lagi ke Natal kayak hatinya tetap bersuka. Kemarin Natal selesai kita bersuka, walaupun kita tahu biayanya mahal ya. Tapi Tuhan tuh baik Pak, Bu. Tahu nggak?
Begitu selesai kita pikir ya, kita akan kekurangan. Saya bilang sama istri saya akan jual kanan kiri seperti biasa. Tapi kita tahu selama 32 tahun kita nggak pernah jual apa-apa untuk Natal, nggak pernah. Selalu plus. Cuman hanya mengantisipasi. Karena kita merayakan Yesus yang hidup gitu. Saudara tahu, itu surplus 150 juta. Surplus. Kan berarti bisa DP untuk Natal sekarang. Begitu kita persiapkan untuk Natal sekarang, kita hubungi hotel yang kemarin itu yang kita pakai. Satu hari kira-kira 2 minggu, 3 minggu kita lagi makan dengan sahabat dan teman saya gitu dan istri. Ngomong-ngomong tentang Natal, terus kita bilang, iya Bu itu berapa tuh kemarin Natal, ampun deh gitu. Ibu tanggung berapa, Pak Johan tanggung berapa? Kita bilang enggak, kita cuma tanggung awal. Capek, halo, ya kan, beres-beresin lampu, ya kan, terus booking hotel, telepon, ya itu kan gak seberapa, yang penting dia yang tanggung nanti. Orang kematian Yesus saja menanggung dosa kita, apalagi yang cuma begitu. Tapi saya berpikir dengan istri ya, kita akan rayakan untuk Tuhan Yesus kan, untuk dia yang hidup. Ternyata kita bilang sama teman kita, enggak itu surplus 150 juta, ya ampun. Yaudah Bu, kalau begitu Pak, nanti Natal ini Bapak Ibu cari aja hotel di berbintang yang manapun yang Bapak Ibu boleh pilih. Dan saya sumbang untuk perayaan Natal Ibu. Semuanya saya bayar. Bintang 5 ya Bu. Jangan di bintang-bintang yang lain karena Yesus itu segala bintang. Saya bilang, aduh jangan. Terus dia bilang, enggak Bapak harus karena 2 tahun yang lalu saya kasih hamba Tuhan 1 miliar. Untuk perayaan Natal, jadi untuk tahun ini saya sumbangkan ke Bapak Ibu. Wah kalau gitu harus, jangan sampai nggak boleh, harus. Gitu. Nah saya tutup firman Tuhan, bukan ngomong uang. Kalau kita bisa bersuka cita. Terus yang kedua dalam hidup, carilah Yesus yang bangkit, bukan yang mati. Anda akan mendapatkan segalanya dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu dan kami yakin dan percaya sebentar kami juga akan menerima perjamuan kudus suci tubuh dan darah-Mu. Kami yakin dan percaya biarlah kami menolak atau mendorong, menyisihkan duka cita dalam hidup kami. Tapi sebaliknya kami mengenakan pakaian jubah sukacita yang datangnya dari Tuhan karena Engkau sudah bangkit bagi kami. Engkau mati bagi kami. Engkau menyelamatkan kami, itu harus disambut dengan sukacita dari hidup kami. Dan yang kedua, ajar kami untuk mencari Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Engkau sudah naik ke sorga, Engkau sudah ada di sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memperhatikan kami. Kami yakin dan percaya kami juga harus dalam kehidupan sehari-hari mengenakan, mencari, memuliakan bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, mereka bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bahkan Kau berkati keluarga mereka, keluarga inti mereka, keluarga besar, keuangan, finansial, kesehatan, bahkan jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka, pelayanan gereja, dimanapun mereka berada, diberkati dan jadi berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.